Slide-nya bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Di praktikum pernah melakukan proses editing di Linux atau enggak di praktikum kemarin yang sudah Anda coba lakukan? Sudah, Pak. Oke. Coba kita lanjutkan kembali. Nanti flow ini sebenarnya tidak selalu sama ya, tergantung dengan data dan prosesor atau si pengolahnya. Jadi dari atas ke bawah ini relatif berbeda ya, gitu ya. Tetapi biasanya ya polanya nanti pengolahannya akan terdiri dari tiga ini saja biasanya, dari preprocessing sampai ke migrasi ya. Nah, kita lanjutkan tahapan pengolahan data berikutnya yang dikenal sebagai amplitude correction. Apa yang dimaksud dengan amplitude correction? Amplitude correction itu adalah kita coba untuk mengoreksi akibat terjadinya pelemahan amplitude seiring dengan bertambahnya jarak. Misalkan kita berikan source di titik yang saya tandai. Lalu saya punya sedemikian banyak receiver, saya buat misalkan contohnya melingkar lah, biar gampang dibayangkan. Posisinya seperti berikut, di mana masing-masing ke receiver tersebut berjarak R1. Ya. Lalu nanti di R berikutnya, di jarak yang lebih jauh, saya buat namanya R2. R2 ini adalah jarak antara source dengan lingkaran ini. Dalam realnya, ini nanti semua amplitude yang terekam di jarak R1 biasanya lebih besar dibanding dengan jarak R2. Amplitude-nya pasti lebih maksimum di R1. Kenapa? Ya, kalau kita ingat dengan konsep dari penjalanan gelombang yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu ya, kita sepakat kalau misalkan source turun ke bawah, sinyal turun ke bawah, naik lagi, katakanlah ini adalah R1 ya. Nanti source turun lagi ke bawah, naik lagi, terus naik lagi gitu ya. Maka ada proses konversi energi seperti yang saya jelaskan kemarin. Katakanlah yang datang 10, karena harus terbagi dua, satu tertransmisikan, satu terrefleksikan, ini menjadi 5, ini menjadi 5 kan. Contohnya begitu ya. 5 ini nanti akan naik lagi menjadi 2,5, jadi 2,5 seterusnya. Artinya amplitude yang terekam di receiver berjarak R1 akan 5, dan amplitude yang didengar di receiver kedua itu bisa kurang dari 2,5. Artinya kalau kita visualisasikan kurang lebih gitu ya, sinyalnya nanti akan bentuknya seperti ini. Ini besar kebacanya di situ, padahal di sini bisa melemah. Itu tergantung dengan jarak. Jarak di sini artinya bisa jarak offset atau jarak yang ditempuh oleh si sinyal itu menjalar. Misalkan dalam satu trace seperti ini, maka bisa jadi dalamnya satu trace ya, refleksinya itu besar di apa namanya di bidang batas pertama, tapi bidang batas berikutnya makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Seiring dengan waktu, wait time yang bertambah, artinya jarak atau receiver yang jarak sinyal yang menjalar ke bawah semakin jauh, maka akan terjadi yang namanya spherical divergence. Spherical divergence tadi lebih ke arah jarak ini, jarak. Jadi nanti receiver itu, apalagi kalau kita lihat common offset, common together, kan terlihat sangat jelas adanya penurunan nilai energi ya. Nah, penurunan nilai energi tadi akan bergantung terhadap jarak yang ditempuh atau offset antara source dan receiver. Nah,
bagaimana caranya kita melakukan koreksi tadi? Untuk melakukan koreksinya, kita bisa menggunakan namanya gain recovery atau pengembalian amplitude menggunakan teknik gaining ya. Yang pertama itu ada program control. Jadi ini kita lihat, ini datanya, data yang mengalami pelemahan. Kalau kita lihat di sini amplitude-nya semakin lama ya, semakin jarak yang ditempuh semakin jauh, time-nya semakin panjang, maka nilai amplitude-nya semakin melemah. Misalkan saya buat garis envelope-nya di sini, amplitude-nya kurang lebih seperti ini. Makin offset-nya jauh, makin dia melemah. Ya, ini juga makin melemah dia semakin jaraknya bertambah. Kita kan inginnya ketika interpretasi dilakukan semakin panjang waktu atau timeline itu tidak berubah gitu ya. Maka dilakukan yang namanya program control yang tadi. Jadi caranya gimana untuk mengkoreksi data ini menjadi data seperti ini? Amplitude yang kecil dikalikan dengan sesuatu bilangan yang kecil, amplitude yang relatif makin membesar dikalikan dengan bobot yang semakin membesar seperti ini. Kita kualitatif, kita pick beberapa posisi, lalu nanti diinterpolasi posisi yang udah kita pick itu, angka-angka yang udah kita pick, nah jadi seperti ini. Ini dikalikan, sinyal kita yang di atas dikalikan dengan yang di bawah, dengan GT ini, maka akan muncul sinyal baru yang terkoreksi yang ada di sini. Artinya amplitude yang besar-besar di atas ini, kalau dikalikan dengan sesuatu yang kecil di sini, dia akan muncul yang ini. Gitu ya. Jadi dia akan melemah, yang amplitude yang besar melemah, tapi amplitude yang makin mengecil, yang di sini tadi, ikut terkoreksi menjadi sama. Jadi kalau saya gambarkan, ya udah relatif sama dia perubahan amplitude-nya. Gitu ya. Dikalikan dengan fungsi yang GT tadi, atau fungsi dari gaining tadi. Tapi ingat, proses gaining biasanya hanya untuk tujuan interpretasi kualitatif. Kualitatif ya. Kualitatif itu biasanya untuk picking horizon, untuk picking struktur, dan seterusnya. Kalau kita ingin melakukan interpretasi kuantitatif seperti seismik inversi dan lain-lain, biasanya itu masih dipertahankan seismiknya itu supaya tetap preserve amplitude-nya. Tidak amplitude yang tidak diapa-apai gitu ya. Amplitude hanya difilter Lewisian saja. Sedangkan gain dan lain-lainnya itu tetap tidak dilakukan. Gitu ya. Karena kalau nanti dilakukan ya bisa jadi nanti akan mempengaruhi properti fisiknya. Karena kemarin kita kan udah membuat simulasi kalau misalkan ini adalah bidang batas yang berupa sand, shale, karbonat, sand, shale lagi. Kita kan kemarin bisa modelkan reflectivity berdasarkan perubahan nilai AI menjadi seperti ini kan ya. Kita ingat kemarin bahwa amplitude besar kecilnya amplitude itu semata-mata dipengaruhi oleh berubahnya properti fisika dari batuan itu sendiri. Ya. Tapi kadang-kala kalau misalkan yang terjadi di dalam real itu nggak selalu seperti ini. Tetap akan ada perubahan ya, karena adanya konversi tadi. Ini sebenarnya simulasi ini muncul karena kita menghilangkan atau melakukan simplifikasi tadi. Simplifikasi kalau data di real itu tidak ada penurunan amplitude gitu ya. Kalau kita mensimulasikan menggunakan Phase difference itu tetap ini kan bisa makin hilang. Nah ini contohnya ini dilakukan, ini yang belum dilakukan gain recovery. Kalau kita lihat ya, ini adalah bagian ini, bagian yang sekecil ini kita lihat dia melemah nilai amplitude-nya, ini juga melemah. Ini kita perhatikan source-nya ada di tengah, receiver-nya ada di sini, receiver-nya juga tersebar ke sana. Bagian-bagian ini makin mengecil, bagian-bagian ini juga makin mengecil, karena jarak antara source menuju receiver-nya itu semakin jauh. Makanya ini dikenal sebagai efek spherical divergence tadi.
Makin jauh offsetnya, makin mengecil ya yang amplitude-nya. Pun ke bawah ya, kalau kita lihat dia makin mengecil. Maka itu bisa dikoreksi dengan menggunakan gaining. Kita lihat nih bagian sini yang saya tandain di sini tidak terjadi, tidak jelas terlihat polanya di sini, pola-pola reflektornya sudah terlihat dengan cukup bagus, cukup baik di sini. Ini juga ya. Nah, proses gaining tadi akan meningkatkan image menjadi lebih jelas. Tapi ingat, selain dari sinyal yang akan mengalami gaining, ternyata kita lihat di sini noise-nya pun ikut terangkat ya. Naik juga noise-nya. Nanti kita coba hilangkan ini, bisa hilangkan sebenarnya sebelum melakukan trace editing ya. Atau kalau misalkan masih muncul, itu bisa dilakukan dengan menggunakan filter. Ya, ada yang ditanyakan silakan. Tadi prosesnya untuk mengembalikan. Nah, ini adalah masih sering mungkin Anda kenal namanya AGC, Automatic Gain Control. Bedanya apa Pak dengan yang tadi? Bedanya adalah dalam AGC, poin-poin dalam fungsi gaining tadi itu tidak sepenuhnya kualitatif. Tetapi automatic gain control di sini, poin-poin untuk mengalihkan raw seismic data tadi, itu berdasarkan data itu sendiri. Gimana maksudnya? Coba kita lihat. Misalkan ini adalah seismic trace yang mengalami pelemahan akibat bertambahnya jarak penjalaran gelombangnya. Besar di awal penjalaran, semakin lama semakin mengecil median berikutnya. Seperti ini misalnya. Misalkan katakanlah ini 4 skon. 0 sampai 4 skon. Untuk melakukan root mean square amplitude gaining ini menggunakan metode namanya RMS. Caranya adalah kita membagi menjadi beberapa window ya. Misalkan kita bagi sederhana, kita bagi 4, 1, 2, 3, 4. Berarti tiap bagiannya itu adalah 1 skon, ini 1 skon, ini lagi 1 skon, dan seterusnya 1 skon. Kan tadi kita sepakat kalau ingin mengalihkan itu, kita kalikan dengan sesuatu angka kan ya. Angkanya itu kan seperti yang tadi itu, bentukannya bisa seperti ini kan. Oke. Semakin amplitude-nya melemah, semakin dikalikan dengan suatu angka yang besar. Nah, untuk menghasilkan titik-titik tadi, kalau di PGC atau program control tadi, kita sebenarnya kualitatif. Biasanya kita gambar aja beberapa titik yang kita anggap bisa mengembalikan nilai amplitude sebenarnya. Misalkan begini. Ini kan kualitatif tadi kalau di PGC kita pick gitu ya. Kalau di ini, dia caranya, katakanlah dalam satu gate, ya, dalam satu gate, misalkan ini gate 1 atau window yang pertama ada terdiri dari 10 sampel, maka dari 10 sampel dilakukan perhitungan RMS untuk masing-masing. RMS ingat square amplitude yang ini, lalu dicari min-nya, rata-ratanya, lalu diakarkan. Ya. Jadi dari 10 sampel dilakukan root mean square, sehingga hasil root mean square kan cuma satu ya, rata-ratanya kan begini kan ya. Nah, jadi rata-rata dalam satu gate itu akan menjadi faktor normalisasinya. Jadi semakin gede nilai rata-ratanya kan semakin kecil nanti nilai gate function, gaining function. Dilakukan juga di sini, dilakukan dapat semakin kecil, nanti pembagian semakin kecil. Lalu setelah itu RMS to gate RMS ya dilakukan diposisikan di center yang tadi. Jadi nilai RMS ini didapat misalkan 10 berarti kita buat di time ke 6 sampel ke 6 misalkan atau sampel ke 5 lah. Biasanya diambilnya itu angka ganjil 11 berarti ke 6 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, nanti dilakukan berikutnya interpolasi. Interpolasi terusnya nanti dikalikan. Yang atas dikalikan sehingga kita akan peroleh
hasil koreksinya, ya kurang lebih nanti akan memiliki nilai amplitude yang sudah dilakukan. Ya, kalau ini kan masih ada penurunan, setelah dilakukan gain correction itu akan bisa dengan seperti itu. Jadi apa saja nanti yang menjadi parameternya? Ada time gate, ya, status con. Itu tadi yang memisahkan seberapa kecil kita cacah. Ya. Semakin rapat berarti nanti akan semakin mirip dengan row datanya, semakin lebar ya kan semakin trend dari globalnya akan semakin kuat gitu ya. Nah, misalkan ini di sini ada dibuat beberapa ini post-stack data, IGC bisa dilakukan di domain post-stack atau pre-stack. Inputnya kita lihat di sini amplitude-nya sudah melemah, di sini tidak terlihat jelas di ini di bagian awal. Sedangkan di makin ke dalam dia makin melemah gitu ya. Ini 64 milisekon, 128, 256. Ini adalah window-nya tadi yang saya jelaskan tadi. Dia cacah per berapa nih cacah ini sampelnya. Nanti dicoba-coba di trial and error. Kalau 64 gimana, 128 gimana, seperti ini 1264, 128, 256 dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya nanti akan dicek mana yang paling masuk akal. Akan dipilih misalkan ini yang paling bagus gitu ya. Karena tidak terlalu over dan tidak terlalu masih cukup kelihatan polanya. Nanti dipilih saja. Lalu tadi terkait dengan editing sudah, print correction sudah. Dan ditanyakan silakan. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke bagian berikutnya adalah filter frekuensi. Jadi kita fokus ke frekuensi saja, frekuensi filter. Nanti FK filternya di mata kuliah PDSR aja semester depan. Kita bahas mengenai di semester ini adalah frekuensi filter. Ya. Nah, bagaimana melakukan filter frekuensi? Ya. Filter frekuensi itu pada dasarnya adalah mencoba menghilangkan sesuatu yang tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Contohnya misalkan, kita sepakat kalau sinyal yang terekam itu sebenarnya adalah sinyal yang mengalami interferensi atau superposisi dari berbagai sinyal. Contoh misalkan sinyal saya seperti ini adalah bentuknya akan seperti itu. Ya. Misalkan sinyal yang sebenarnya adalah tampak seperti ini. Sebentar. Nah, misalkan saya punya sinyal yang tampak seperti ini. Ya. Kan ini adalah sinyal yang sebenarnya. Lalu ketika terjadi perekaman ada misalkan sinyal natural, sinyal yang datang dari alam. Ya, kita kenal sebagai noise, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, maka yang terekam di dalam instrumen kita itu adalah penjumlahan dari kedua sinyal yang kita berikan dengan sinyal noise yang berasal dari berbagai sumber lain. Bisa bentukan yang terekam itu akan bisa mengalami interferensi atau superposisi berbagai gelombang kan. Seperti inilah yang terekam di dalam data kita yang sebenarnya. Komponen data ini ditambahkan itu menghasilkan data yang ini. Nah, padahal yang kita inginkan itu adalah data yang seismik sinyal ini saja. Yang ini jangan, karena ini adalah noise, tidak saya butuhkan. Nah, bagaimana sih caranya kita menghilangkan data yang tidak kita inginkan, gitu ya? Contoh misalkan kalau kamu hobi memasak, misalkan baking way gitu ya. Saya kan kalau kamu punya tepung, biasanya tepungnya diayak dulu gitu ya, diayak atau disaring dengan kain yang tipis kain yang berongga itu. Nanti yang butiran yang kasar akan tinggal, yang halusnya akan ikut lolos gitu ya.
Itu kan proses penyaringan, pengayakan biasanya. Nah, berarti syarat yang bisa digunakan untuk memisahkan butiran tadi adalah ukurannya. Kalau butirannya kecil, lolos. Kalau yang besar begini, tidak diloloskan ukurannya. Bagaimana di dalam sinyal apa yang menjadi ukuran kita memisahkannya? Ternyata sinyal itu, karena dia umumnya periodik ya, periodik itu hasil bentuk sinyalnya itu berulang sama gitu ya, walaupun amplitudenya bisa berkurang, tetapi polanya itu relatif sama, periodik ya. Pada periode tertentu dia sama. Nah, biasanya frekuensinya itu berbeda-beda antara satu sumber dengan sumber yang lain. Jadi pembedanya itu adalah frekuensi. Contoh nih kalau di gambar saya. Sinyal yang sebenarnya frekuensinya relatif low. Low itu karena jumlah sampel, jumlah sinyal yang terbentuk dalam satu waktu itu lebih kecil dibandingkan yang noise yang ada di bawah, yang rapat. Jumlah lembah dan bukitnya itu rapat dia dalam satuan waktu. Berarti frekuensi source sumber kita dengan frekuensi noise itu berbeda. Frekuensi noise kalau dalam kasus ini lebih besar dari frekuensi sumber. Contoh dalam kasus ini gitu ya. Nah, dengan syarat tadi, ternyata sinyal itu walaupun dia sudah mengalami superposisi yang terekam, bisa kita pisahkan nanti berdasarkan nilai frekuensi. Nah, sekarang tantangannya bagaimana kita memisahkan berdasarkan frekuensi tadi. Ingat bahwa sinyal itu bisa kita cek frekuensinya itu berapa sampai berapa saja. Kita menggunakan yang namanya Fourier transformasi. Jadi dari seismic trace dalam time domain, ini time domain artinya sumbu X-nya ini time, sumbu Y-nya adalah amplitude, ya. Kita ubah lebih dahulu ke dalam frekuensi domain. Menggunakan yang namanya Fourier transformasi. Fourier transformasi. Jadi dari time domain kita ubah menjadi frekuensi domain. Frekuensi domain di sini dapat menggambarkan sebaran dari frekuensi seismik saya itu ada di rentang berapa sampai berapa. Dari gambar di atas misalkan contohnya dia punya low frekuensi segitu ya sampai ke menuju high sampai yang seperti gambar di sini. Katakanlah ini 5 Hz, ini 60 Hz contoh saja. Ya, berarti rentangnya di 5 Hz yang nggak terlalu dominan karena amplitudenya kecil, tetapi semakin di tengah-tengah sini, katakanlah ini di sekitar 30, berarti dominan dia di sekitar 30 gitu ya. Nah, bisa kita hasilkan dari time domain kita lakukan transformasi menggunakan Fourier transformasi. Saya rasa ini sudah Anda bahas di mata kuliah yang lain bagaimana cara mengubah gitu ya. Nah, ingat tadi bahwa sinyal itu bisa memiliki rentang frekuensi yang berbeda-beda. Walaupun pada beberapa kasus nanti akan ada tumpang tindih frekuensi ya. Tapi kita anggap bahwa pada umumnya frekuensi antara noise dengan sinyal seismik itu berada di rentang yang berbeda. Lalu, setelah kita lakukan Fourier transformasi, tahap berikutnya adalah kita eliminasi atau kita hilangkan frekuensi yang kita anggap bukan frekuensi yang sinyal yang kita berikan. Jadi spektrum yang muncul di sini ini adalah spektrum dari seluruh sinyal yang terekam dari atas tadi. Noise-nya bisa ada di sana, seismik yang sebenarnya bisa ada di sana, macam-macam sinyal yang terekam mengalami superposisi, interferensi dan seterusnya. Maka spektrum frekuensinya akan tampak seperti ini. Misalkan saya tahu bahwa sebenarnya seismik saya itu idealnya itu berada di rentang sekitar 8 sampai katakanlah sampai 40 Hz. Sedangkan di bawah 8 itu adalah noise alam. Di atas 8 juga, di atas 640 juga noise. Berarti idenya adalah saya akan menghilangkan amplitude
yang muncul di bawah rentang yang seismik yang sebenarnya. Caranya kita menggunakan namanya sistem desain atau desainer, ya. Desain dari filter. Jadi disebut sebagai desain filter. Desain filter itu gampang sebenarnya caranya. Jadi kita asumsikan kalau sinyal itu merupakan sinyal yang saya ingin tetap jaga, maka amplitude-nya biarkan, jangan diubah-ubah. Tapi kalau sinyal itu ingin saya eliminasi, maka amplitude-nya harus kita hilangkan. Dijaga dan hilangkan itu hanya representasi dari suatu angka 0 dan 1. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Katakanlah sinyal yang saya inginkan itu tadi, seperti yang saya jelaskan, itu frekuensi yang berada di rentang 8, seperti yang saya stabilo warna kuning ini. 8 sampai 40. Itu adalah sinyal seismik yang sebenarnya yang saya berikan atau yang seharusnya saya rekam gitu ya. Maka untuk setiap sinyal yang di luar itu akan saya hilangkan. Misalkan saya hilangkan ini adalah noise nih ini adalah noise misalkan. Contohnya yang saya garis warna hijau di sini ini noise nih, saya tidak inginkan ini karena ini merupakan spektrum dari sinyal lain yang saya anggap sebagai noise. Maka setiap yang kita anggap noise tadi kita kalikan dengan angka 0. Spektrumnya kita kalikan dengan angka 0. Sedangkan yang ingin kita jaga kita kalikan angka 1. Maka kita buat dulu desainnya. Jadi ini katakanlah 8 Hz, ini katakanlah tadi 40 yang ingin kita jaga, maka semua sinyal nanti yang di bawah 40 akan saya kalikan 0. Saya buat 0. Ini kan 0 nih. Semua 0. Lalu di 8 sampai dengan 40 saya kalikan dengan angka 1. Ini angka 1 nih. 1 biasa ya. Kalikan dengan angka 1 seperti ini. Di atas 40 saya kalikan 0 kembali. Nah, gitu ya. 0. Lalu ini spektrum frekuensi dikalikan dengan desain filter yang udah kita buat. Desain filter itu adalah garis ini. 0, 0, 0. Lalu tiba-tiba jadi 1, 1, 1, 1. Kemudian 0 kembali. Gitu ya. Kalau ini dikalikan dengan yang desain filter yang kita buat, maka hasil perkaliannya itu adalah seperti ini. Jadi amplitude yang warna hijau tadi, kalau dikalikan 0 ya pasti hilang kan. Jadi dia hilang amplitude-nya. Hilang. Sedangkan yang warna kuning, karena dikalikan angka 1 di sini tetap terjaga. Makanya amplitude-nya tidak berubah, tetap dia seperti itu. Ya. Ini adalah yang warna kuning tadi. Terusnya setelah di sini, dia akan hilang lagi karena dia kalikan 0. Artinya kita coba interpretasi bahwa spektrum frekuensi sinyal saya itu hanya berada di rentang 8 sampai 40. Ini contoh. Nanti rentangnya bisa macam-macam tergantung dengan datanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi dari time domain diubah menjadi spektrum frekuensi atau frekuensi domain. Lalu di frekuensi domain kita lakukan manipulasi sampai menghasilkan spektrum frekuensi yang tampak seperti ini. Ini kita hanya menjaga amplitude frekuensi dari sinyal yang kita inginkan. Lalu setelah itu kita lakukan ke sini ya. Kita lakukan balik lagi ke dalam domain time. Kenapa? Karena di pengolahan itu biasanya time domain. Ya. Kita balikin lagi dari spektrum frekuensi yang tadi yang ada di sini. Kita balikkan lagi menjadi time domain. Sama juga menggunakan persamaan dari Fourier, tetapi yang dikenal sebagai inverse Fourier transformasi. Membalikkan dari spektrum frekuensi ke dalam time domain. Ya. Nah, jadilah dia ini adalah sinyal time domain yang sudah terkoreksi sinyalnya. Dengan asumsi tadi bahwa ternyata input yang ada di sini
ini berisi noise. Noise-nya ada yang low frekuensi, juga ada bagian yang high frekuensi, juga memberikan interferensi di sinyal tersebut. Gitu. Jadi prosesnya untuk melakukan filter itu cukup sederhana. Dari time domain, prosesnya dilakukan konversi menjadi frekuensi domain, lalu nanti dilakukan perkalian. Kita ingin menghilangkan amplitude yang bukan amplitude yang kita inginkan, gitu ya. Nanti setelah kita mendapatkan spektrum frekuensi yang sebenar-benarnya, lalu diubah lagi menjadi time domain. Nah, itu adalah prosesnya, proses filtering ya. Nah, apa ini gambar yang di atas yang ada di sini? Jadi ingat bahwa melakukan filter itu tidak hanya bisa dilakukan di dalam domain frekuensi, tetapi juga bisa dilakukan tetap di dalam domain time. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan proses konvolusi. Ya, ini proses konvolusi. Konvolusi di dalam domain waktu itu sama aja dengan perkalian di dalam domain frekuensi. Ya. Apa yang dikonvolusikan? Time domain kita konvolusikan dengan suatu wavelet. Wavelet yang gambarnya seperti ini. Wavelet biasanya dia akan memisahkan atau memisahkan berdasarkan frekuensi. Wavelet ini bisa diperoleh juga dari time gate yang tampak seperti ini. Kita lakukan inverse Fourier transformasi untuk menghasilkan ini. Atau biasanya ada beberapa persamaan seperti Gaussian wavelet, yaitu bisa di-set frekuensi. Jadi dikonvolusikan antara seismic trace dikonvolusikan dengan wavelet, dapatlah hasil filter frekuensi atau sinyal yang sudah terkoreksi. Tapi ingat bahwa mana yang lebih bagus, bermain filter di dalam domain waktu atau dalam domain frekuensi? Kalau bagusnya, hasilnya bakal sama-sama ya. Kalau data dan parameternya yang diberikan sama, pasti akan memberikan hasil koreksi yang sama persis. Hanya saja yang berbeda itu adalah waktu komputasinya. Proses konvolusi itu memakan waktu komputasi yang sangat-sangat lama dibandingkan dengan proses mengubah ke dalam domain filter frekuensi. Karena di dalam proses Fourier transformasi itu ada yang dikenal sebagai fast Fourier transformasi. Fast Fourier transformasi ini adalah discrete Fourier transformasi yang memudahkan kita untuk melakukan transformasi dari time domain menuju frekuensi domain. Ada namanya fast di sini dari Kulitukki yang menemukan, Kulitukki itu yang menemukan algoritma ini. Pada dasarnya dia hanya mempercepat. Nah, lalu yang perlu menjadi pertimbangan di dalam bandpass di dalam filter itu adalah kita harus bisa mendesain filter yang ada di bawah tadi, yang ini sorry. Yang di bawah sini kita desain tidak boleh terlalu curam. Nah, kasus ini masih terlalu curam. Curam itu gimana maksudnya, Pak? Curam itu ketika 0, 0, 0, 0, cukup ekstrim langsung berubah 1. Kalau ini terjadi, nanti di dalam domain time itu bisa terjadi ringing atau sebaliknya. Sebaiknya bagaimana caranya? Sebaiknya kita membuat time design filter itu gradual. Jadi dari 0, kalau saya gambarkan dulu bentukannya, ini misalkan saya gambar warna hitam. Desain filter yang ideal itu harusnya seperti ini, 0, tapi nggak langsung 1, tapi pelan-pelan dia naik menuju 1. Baru ke situ. Pelan-pelan dia menuju 1, baru ke situ. Ya. Dari 1 juga menuju ke 0 nggak langsung jatuh, tapi pelan-pelan dia ke sini. Terus baru dia masuk ke situ. Ini 0, berubah dulu ke 0,1, 0,2, 0,7 sampai 1. Misalkan dari 1 pelan-pelan dia berubah 0,8, 0,7, 0,4, 0,3 baru 1.
untuk menghindari yang tadi low ringing tadi. Karena kalau enggak ya nanti akan menghasilkan ringing di dalam domain. Ringing itu seperti apa? Ringing itu bisa di domain frekuensi, misalkan ini ya kita bahas di dalam domain time dulu. Akan ada bagian-bagian yang tampak seperti ini, seperti guratan-guratan kecil yang jadi noise baru ya. Efek ini muncul karena berusaha untuk membuat kehadiran frekuensi yang terlalu ekstrim tadi. Nah, makanya kalau kamu pernah melakukan filter frekuensi di dalam software-software modern seperti CIC atau apapun ya, baik untuk audio processing aja, misalnya kalau kamu suka bermain audio processing, untuk bandpass itu biasanya dia menerima 4 buah batas frekuensi. Biasanya 4 buah itu adalah batasan ini. A di sini bagi batas terbawahnya atau yang kita kenal sebagai low cut. Ini nanti adalah low pass. Lalu nanti ada low cut lagi di sini. High pass. Lalu di sini ada dia low cut, high cut. Jadi biasanya ada 4 A, B, C, dan D di sini. Ya. Jadi antara A dan B itu adalah dibuat bergradien, dibuat sedemikian perlahan-lahan naik. Lalu B ke C ini di set 1, artinya ini adalah rentang dari frekuensi yang diinginkan. Lalu antara C ke D itu dibuat pelan-pelan menurun. Gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi ringing, baik di dalam domain time maupun di dalam domain frekuensi. Nah, kalau ini nanti akan dikalikan ya kan nanti pelan-pelan dia 0, pelan-pelan dia apa seperti ini kalau hasil perkaliannya pelan-pelan turun ke situ. Ya. Silakan nanti kalau Anda melakukan bandpass itu akan muncul seperti itu. Lalu ingat bahwa ada beberapa jenis filter, sebenarnya bukan jenis filter, hanya saja frekuensi yang mana yang akan difilter dan yang mana yang enggak. Biasanya akan ada namanya low pass, low pass filter ya, LPF, band pass filter, atau yang disebut juga nanti ada high pass filter. Low pass ya sesuai namanya low pass. Kita melewatkan yang low. Sedangkan band pass itu ada rentang, ya, range frekuensi. Ya. Sedangkan high pass ya sesuai namanya di high. Bagian high-nya yang kita passing. Pada dasarnya ini hanya berbeda di desain filter yang ini tadi. Oh, yang mana yang akan dilakukan filtering? Kalau low pass ya nanti kan bentuk filternya kan seperti low 1, lalu dibuat yang lain itu menjadi 0. Nah, kan kalau band pass tadi kita buat ada beberapa yang bagian yang dibuat 0, bagian tertentu dibuat 1 dan yang lain dibuat 0. Kalau high pass ya akan seperti ini 0, lalu yang high-nya akan dipasing seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan silakan. Masih mengikuti? Ya. Nah, saatnya kalau Anda sudah paham, saatnya saya berikan tugas. Akan didengarkan pelan-pelan. Nanti tugasnya Anda kumpulkan di minggu depan. Tugasnya adalah melakukan filter bisa dibuat di Python sebaiknya. Nah, apa yang harus dilakukan Pak? Yang pertama, Anda buat suatu sinyal sinusoidal A sin omega t gitu ya. Di mana A ini amplitude bisa Anda aturlah angkanya bisa 10, contohnya kita buat A-nya 10 nanti disesuaikan. Sin ya fungsi sinusoidal, omega itu adalah 2 kali V dikali F, di mana F adalah frekuensi. Ya. Lalu T adalah waktu. Waktunya Anda buat set dari 0,0 sampai 2 skor.
Dengan sampling time-nya boleh diatur sendiri 0,01 sekon atau 0,01 atau 1 milisekon ya, supaya kecil. Nah, nanti Anda buat satu sinyal dengan Y itu ya, Y aja sebut namanya. Y1 adalah sinyal dari Y yang memiliki frekuensi katakanlah 30 Hz. Maka kan Y1 itu kalau kita plotting sesuai dengan amplitude dan time-nya tadi, akan muncul seperti ini kan. Sinusoidal dia, karena sinus kan. Sinus sin 0, 0 ya. Anggaplah seperti ini. Nah, gini ya. Ini adalah 30 Hz. Nanti buat lagi Y2. Yang beda hanyalah frekuensinya, Pak. Yang lainnya diatur sama. Atau amplitude-nya juga bisa dibuat berbeda. Frekuensinya katakanlah 60 Hz. Nanti bisa kamu pertimbangkan membuat amplitude yang lebih kecil, katakanlah 2. Gitu. Kalau di sini tadi amplitude-nya 10. Jadi akan muncul sinyal dengan jumlah sampel yang sama, tapi amplitude yang beda. Dia kan seperti ini. Karena dia lebih tinggi frekuensinya, 60 Hz, lebih rapat dia. Keduanya di stack, dijumlahkan. Dijumlahkan, dapat Y3. Y3 adalah Y2 plus Y1. Jadi hasil penjumlahannya Y3, karena tampak seperti ini. Kurang lebih nanti akan mengalami superposisi lah ya, dari yang atas sama yang bawah tampak seperti ini. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa yang Y2 ini adalah noise. Noise, sedangkan ini adalah sinyal. Sinyal realnya. Gitu ya. Ini adalah data sinyal plus noise. Ya. Nah, setelah Anda buat seperti ini, tugas berikutnya adalah melakukan filter. Buat filter seperti yang saya jelaskan tadi. Supaya hasil Y3 koreksinya itu sama dengan Y1. Artinya kita ingin menghilangkan si Y2 ini. Kita ingin hilangkan dari data sinyal kita. Dengan menggunakan filter, artinya nanti sinyalnya itu kita cut di 30 Hz. Jadi yang 60-nya kita hilangkan. Jadi lakukan filter supaya terkoreksi Y3 itu sama dengan Y1. Di mana Y2-nya kita akan eliminasi karena dia adalah noise. Ya, caranya persis seperti yang saya jelaskan tadi. Dari time domain Anda ubah dulu ke spektrum frekuensi. Anda bisa menggunakan modul-modulnya itu bisa menggunakan cukup SciPy dan NumPy saja. Untuk plotting bisa menggunakan Matplotlib ya. Nah, ingat Anda dilarang untuk menggunakan function built-in yang melakukan filter. Contohnya itu biasanya itu field atau field atau butterworth filter gitu ya. Jangan gunakan ini. Anda buat sendiri tadi dari transformasi. FFT bisa digunakan Pak, bisa gunakan. NumPy, FFT ini untuk melakukan proses Fourier transform bisa digunakan, nggak masalah, bisa. Tapi yang saya larang itu kalau langsung filter itu menggunakan yang built-in function, contohnya itu field atau butterworth field. Nah, jangan, karena Anda diminta untuk bisa memahami flow-nya tadi. Kalau Fourier transform silahkan saja, baik IFT ataupun FFT bisa digunakan. Yang tidak bisa tadi kalau langsung merepresentasikan built-in function. Ya. Nah, saya sudah pernah buat codingan ini, paling banyak itu sekitar 10 atau 15 line. Ya. Nanti buat PPT per orang ya, personal. PPT di dalamnya itu cukup 2 atau 3 slide, sesederhana mungkin, jangan dibuat ribet, tetapi yang penting ada flow-nya tadi, flow step by step-nya dijelaskan. Flow-nya, flow chart-nya. Dan code-nya dibuat di Google
Collaboratory. Masing-masing membuat di dalam Google Collaboratory, Google Colab. Ya. Nanti yang dikirimkan itu adalah, bukan dikirimkan, tetapi ditempelkan linknya itu ke dalam PPT. PPT-nya yang dikirim. Ya. Bisa dipahami jelas tugasnya? Silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Terkait tugasnya. Kumpulkan minggu depan, nanti saya berikan seperti biasa. Ya. Minggu depan sudah UAS ya. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya Pak, terkait Ya. tugasnya itu, Ya. berarti kita buat filtering manual di Python, lalu untuk hasilnya itu kita taruh di PowerPoint gitu ya Pak? Benar. Hasilnya, gambar-gambarnya, jadi sinyal yang row-nya seperti ini, noise-nya seperti itu. Kemudian hasil koreksinya, flowchart-nya gitu ya. Kemudian ada link Google Collaboratory-nya yang bisa diakses. Jangan lupa aksesnya dibuat supaya open access, saya bisa baca. Gitu. Izin Pak, nanti untuk pakai Python-nya itu di Google Colab Pak, atau pakai VS Code Pak? Di Google Collaboratory aja supaya image-nya langsung ada di sana. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Lagi ya, Pak Dia? Mohon maaf Pak, untuk tugas minggu lalu itu saya sudah, cuman belum dikumpulkan Pak. Apa bisa dikumpulkan Pak? Soalnya kemarin waktu mau kelas teknik saya pas di perjalanannya jatuh Pak. Ya. Boleh, silakan. Buat yang lain semua yang belum sempat kemarin submit tugas minggu lalu, silakan dikumpulkan ya. Kumpulkan ke link kemarin. Saya berikan linknya. Anda silakan upload kembali ya. Jadi ada tugas, tidak ada tugas tambahan lagi. Jadi saya cukup 2 ini supaya nanti nilai Anda itu bisa terbagi merata dari komponen-komponen lain. Linknya ada di Google Meet message, di pesan, silakan Anda lihat. Kemudian kita butuh satu kelas pengganti terakhir sebelum UAS ya. Mungkin nanti melalui Google Meet saja. Malam kalau bisa Sabtu ini, kalau memang ada waktu dari kalian atau kapan saja, sebaiknya kita gabungkan dengan kelas yang lain ya. Karena kelas A dan B sama-sama tertinggal karena kemarin ada tertinggal dari proses KKN ya, ada pemberangkatan proses KKN kemarin itu 1 kali ya. Nanti kita mungkin disetting aja kalau misalkan pada kosong di Sabtu mungkin ya, Sabtu jam 1 siang mungkin sampai jam 3 nanti digabung dengan kelas A maupun kelas yang lain ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kelasnya sampai di sini. Silakan tugasnya dibuat ya, supaya nilai Anda bisa bagus. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya kenapa Siti? Maaf Pak, sebelumnya ini untuk ngelampirin linknya, link tugasnya nggak bisa ya Pak? Link tugasnya gimana maksudnya? Kan aku tugasnya tuh di Google Colab ya Pak, itu ngirimnya lewat mana? Soalnya aku lihat nggak ada lampiran untuk link Pak. Buat dulu di PPT atau di dokumen yang lain, nanti tampilkan di sana baru kirim. Oh oke Pak, makasih ya Pak. Ya. Lagi yang lain? Ya. Grace ya?
Bapak maaf sebelumnya siakat saya nggak bisa. Jadi harus absen manual, Pak. Kenapa siakatnya? Nggak bisa scan gitu, Pak. Sudah ke UPTTK belum? Sudah, Pak. Sudah lagi diproses. Bentar ya, saya cek dulu. Siapa tadi? Chris Sunday ya. Iya, Lagi? Pak. Betul, Grace Anda. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup kelasnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di kelas pengganti berikutnya ya. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak.